Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Mas Faruk, yang baik hati tidak sombong dan rajin menabung di warung. Kali ini tips sederhana saja ya bagi teman-teman yang bikin voucher menggunakan Micmon ya, yang menggenerate voucher atau menghasilkan. Ini kebetulan saya pakai bahasa Indonesia Micmonnya, jadi pakai menghasilkan ya gitu ya. Hasilkan jadi bukan generate, sama saja. Yang bikin voucher dari hasilkan seperti ini, generate ya. Oke, hati-hati saat menekan tombol hasilkan atau generate gitu ya. Maksudnya gimana? Misalkan kita buat voucher 300 gitu ya, 300 lembar. Anggaplah ini cuma contoh aja, cepet-cepetan, default aja. Misalkan satu hari gitu ya. Pada saat kita klik hasilkan gitu ya, pada saat kita klik hasilkan atau generate, itu kliknya satu kali aja ya. Terutama yang memakai Micmon online. Ya, Micmon online itu kan berarti mengakses mikrotiknya, akses dari mikrotik ke Micmonnya itu dihubungkan oleh VPN gitu ya. Ya. Nah, jadi jika kita klik hasilkan ini berkali-kali, maka voucher akan dibuat sebanyak paling tidak kita berkali lipat sebanyak kita mengklik ini. Misalkan saya klik dua kali gitu ya. Pada saat klik ini jalan nggak ya? Lalu kita klik lagi hasilkan, maka voucher itu akan generate sekitar 600 voucher. Gitu. Meskipun jumlah awalnya kita klik 300. Saya contohkan ini. Biar jelas, biar besar gitu ya. Ini di mikrotik saya. Ini vouchernya masih ada 17. Cuma ada 17 lah, anggaplah 17. Ini 16 cuma sama default 1. Jadi 17. Saya coba generate atau hasilkan 300 voucher tapi diklik dua kali. Jadi klik hasilkan gitu seakan-akan kok jalan nggak ya gitu ya, jalan nggak ya gitu. Lalu diklik lagi gitu, maka voucher akan terdouble. Efeknya apa? Nanti efeknya banyak voucher yang numpuk di sini tidak tercetak. Jadi ada beberapa orang yang menghubungi saya, kok voucher saya ribuan ya, padahal apa namanya yang dicetak yang diedar nggak sebanyak itu gitu. Ada yang seperti itu. Saya contohkan aja, klik hasilkan, jalan nggak ya gitu ya, jalannya, klik lagi hasilkan, udah diem gitu. Nanti kita lihat di sini yang dibuat ini akan 300 digenerate dua kali gitu. Nah ini sudah jalan, nah ini sudah jalan 300, ini jalan keduanya sudah. Nah, kan sama kan di sini kok belum berhasil. Nanti pada saat di sini diklik lagi gitu ya, pada saat diklik lagi nanti akan double lagi dia. Nah, selesai. Yang dicetak umpamanya gini ya. Oh, bentar. Salah kena klik barusan. Maaf. Jadi yang terbuat itu sekitar 600 voucher gitu. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ada 300 298. Karena perintahnya ada dua gitu. Jadi ada dua voucher yang sudah kita terbuat gitu. Dan yang tentunya yang sebelumnya tidak akan kita print gitu karena kita nggak merasa bikin voucher. Jadi sebaiknya gimana? Misalkan kita sudah buat get 300 gitu ya. 100 lalu kita sudah isi semuanya, klik hasilkan, udah diem. Yakin gak yakin jalan atau gak jalan, udah diem aja dulu. Nanti tunggu berapa saat itu. Karena sudah di bagian jumlah ini berubah menjadi angka 1, berarti bikin vouchernya sudah jelas, sudah ada gitu, sudah jadi gitu. Atau teman-teman lihat dulu jumlah voucher sebelum kita bikin voucher itu berapa sisanya. Misalkan ini 836, misalkan ini ya di komputer saya ada 836 sekarang ya. Jadi saya buat mau bikin voucher gitu, umpamanya 100 gitu ya, 100. Jadi kalau 836 ditambah 100 jadinya 936, sekitar itulah. Jadi umpamanya sukses nanti jadinya 936. Nah, ya sudah, klik hasilkan, tunggu aja. Gitu. Ditunggu aja sampai selesai. Nah, kalau sudah jadi angka 1, lalu kita boleh cetak. Nah, sekalian nanti dilihat di mikrotik itu nambahnya bener nggak? Ya, tadi kan 836 barusan ya. Saya buat lagi 100 jadinya 936. Nah, berarti bikin vouchernya ini
bener, jadi buatnya memang 100 lembar ya. Takutnya kan klik hasilkan ini kena 2 kali karena kita nggak yakin gitu, jalan nggak ya ini hasilkan, bikin vouchernya jalan nggak kan gitu biasanya, terutama yang pakai Micmon online. Karena pakai Micmon itu kalau VPN-nya sedang lemot, maka koneksi ke Mikrotiknya juga akan terganggu. Maksudnya koneksi dari Micmon ke Mikrotiknya itu kan pakai VPN, pakai portnya API gitu ya. Sabar aja dulu gitu, tunggu sampai selesai baru eh, dicetak gitu. Takutnya kan double-double. Banyak kasus yang kayak gitu. Vouchernya sudah suruh bikin voucher lagi gitu ya, mau bikin voucher lagi, dicek di Mikrotik, di daftar usernya kok masih banyak, masih ribuan, padahal yang beredar nggak sebanyak itu gitu. Ya salah satu kemungkinannya ya ada voucher yang sudah di-generate atau dibikin, dihasilkan, tapi tidak tercetak. Itu aja. Oke, teman-teman, itu aja tips singkat, jelas, dan saya rasa itu padat gitu ya. Yang perlu diperhatikan saat cetak voucher, terutama yang memakai Micmon, hati-hati pada saat klik hasilkan biar gak numpuk-numpuk gitu ya di daftar user di Mikrotik. Apakah ini kalau banyak berpengaruh? Ya berpengaruh jelas. Ini kan berpengaruh ke penyimpanan, terus berpengaruh ke Mikrotik kan, mau waktu ada user login kan dia ngecek satu persatu ada nggak kodenya di sini. Ini kalau sampai ribuan banyak, sedangkan Mikrotiknya merupakan Mikrotik yang spek biasa-biasa aja gitu, ini akan ada kesulitan untuk loginnya. Gitu aja pemahaman saya selama ini. Oke, gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Dimas Al-Farouk, sekali lagi tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Selamat berbuka puasa bagi yang sudah menjalankannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.